Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sambil menunggu makanan disiapkan, mungkin kita ada baiknya mendengarkan beberapa nasihat yang semoga membuat yang menyampaikan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang hadir di tempat ini diberkahi pulang menjadi insan yang lebih baik dalam berumah tangga. Sampai hari ini belum ada di Indonesia lulusan S1 kuliah pernikahan. Belum ada. Yang ada lulusan ekonomi melamar anaknya orang. Apakah ijazahnya memang pantas untuk melamar anaknya orang atau untuk melamar kerja sebenarnya? Seharusnya melamar kerja. Tapi ternyata mereka melamar dengan ijazahnya anaknya orang. Ada orang dokter lulus bahkan spesialis. Apakah dengan ijazah dan ilmu kedokteran dia layak melamar anaknya manusia untuk dijadikan istri oleh dia dan dijadikan ibu untuk anak-anak dia? Ahibati fillah, Al-Imam Bukhari, insyaallah semua tahu sama Imam Bukhari. Di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, beliau itu membuat sebuah bab. Bab itu judulnya Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Ngilmu dhisik sebelum berkata dan beramal. Jadi kalau babnya bab nikah, seharusnya semua yang mau menikah itu harus belajar bagaimana menjalani rumah tangga. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para lelaki dan juga kepada emak-emak yang mau menikahkan putranya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Oh, itu kita sudah tahu semuanya. Insya Allah semua sudah paham. Yang pertama karena cantiknya, li jamaliha. Dan sebenarnya kalau bicara cantik, semua perempuan itu cantik. Tapi ada yang sudah pernah cantik, ada yang ya kurang cantik, tapi tetap perempuan itu semuanya cantik ya. Tapi terkadang perempuan ini dominan kecantikannya, sehingga membuat laki-laki tertarik. Yang kedua, limaliha, karena hartanya. Gimana kalau perempuan itu sudah cantik, anaknya orang kaya lagi? Yang ketiga, lihasabiha, karena nasabnya. Ya karena darah biru, ningrat, anaknya raja umpamanya. Atau anaknya bupati, apalagi kalau anaknya presiden, mungkin ada nilai lebih. Yang keempat, bayangin ya, yang keempat ini yang terpenting, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkannya terakhir supaya kita gampang mengingatnya. Apa? Lidiniha, karena agamanya. Ilmu pernikahan ini di agama ini loh jemaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Beruntunglah engkau mendapatkan wanita yang agamis, selamat sudah hidupmu. Tapi kebanyakan masalah agama itu dinomor sekiankan. Padahal itu nomor pertama dalam kehidupan berumah tangga. Bagi kaum wanita, bagaimana dia menerima seorang laki-laki menjadi pasangan hidupnya?
Biasanya ya karena tampan, sudah bekerja mapan, urusan agama kadang-kala nggak diperhatikan. Makanya banyak pernikahan zaman dulu terjadi karena pacaran. Ya mungkin yang jarang lah orang dulu yang tidak menikah pacaran. Tapi kalau orang yang lebih dulu lagi itu menikah tanpa pacaran. Jadi ada generasi yang menikah benar-benar karena ingin menikah, bukan karena dia telah menjalin hubungan sebelum pernikahan, bukan. Tapi kemudian datang fase di mana orang-orang gak menikah kecuali pacaran. Dan sekarang kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan banyaknya kajian-kajian ilmu, banyak orang Islam yang bukan Islam keturunan lagi, tapi Islam berdasarkan keyakinan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, kawinkan. Dua, akhlak dan agama. Seharusnya semua yang beragama itu berakhlak. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik budi pekertinya. Tapi ternyata di masyarakat kita melihat ada orang, ya Allah Ustaz, nih orang 5 waktu soft pertama di masjid. Tapi kalau ngomong ngelorokno hati. Ada kadang-kadang seperti itu. Ada emak-emak yang Masya Allah sholat malam, puasa Senin Kemis. Tapi kalau ngomong pedes. Ternyata ada manusia-manusia yang mungkin secara hablum minallah dia baik. Tapi ada masalah di hablum minannas. Maka kalau mau cari suami, tolong yang agamis. Yang kedua, karakternya karakter seorang muslim yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, ketika sahabat mengatakan, kita tahu bangsa Arab sebelum datangnya Islam, mereka punyalah standar memilih pasangan hidup. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, in kana fi, gimana kalau orang yang akhlaknya baik, agamanya baik pula, tapi ada kekurangannya. Mungkin dari sisi ekonomi yang kurang mapan, mungkin dari sisi fisik yang kurang tampan. Apa kata Nabi SAW? Wa illa, kalau orang seperti itu tidak diambil menjadi menantu sama kalian, tidak dijadikan suami untuk putri-putri kalian, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Maka akan terjadi kekacauan di muka bumi ini. Dan kerusakan yang besar sekali. Ahibati fillah, negara ini sebenarnya adalah kumpulan rumah tangga. Makanya kalau kita lihat dari susunan unsur terkecil negara ini, itu apa? Dari RW turun ke RT. Di RT ini turun kepada rumah tangga. Setiap orang pegang kakak. Jadi kepala keluarga. Jadi sejatinya kalau ternyata pembangunan negeri ini tidak dimulai dari membangun keluarga, maka hancur. Dengan salah memilih pasangan hidup. Coba kita lihat. Ya, kita sedih jemaah. Melihat anak-anak yang jadi anak-anak pang ya. Anak-anak berandalan ya. Kadang-kala kita bertanya, mana emaknya? Mana bapak? Kemana mereka? Mereka tidak mungkin lahir tanpa bapak dan ibu. Boleh jadi di antara sebabnya karena mereka dua orang ini membangun rumah tangga,
tidak berdasarkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Tidak mencontoh arahan-arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah Abul Aswad Ad-Du'ali. Nih, bapak-bapak, ada seorang tabi'in namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia pernah berkata kepada anak-anaknya, dikumpulin nih anak-anaknya. Ngomong bapaknya, "Nak, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran qabla an tuladu." Nah, bapak ini telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih kecil-kecil sampai kalian besar, bahkan sebelum kalian lahir. Sebelum lahir, anaknya heran. Ayah, kalau ayah berbuat baik kepada kita ketika kita kecil, ya kita merasakan itu. Kita udah dewasa pun kita merasakan ayah berbuat baik. Tapi gimana ayah berbuat baik kepada kita? Kita belum ada. Kita ini belum ada dalam wujud ini. Ayah sudah berbuat baik sama kita. Apa kata bapaknya? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang bunda, seorang ibu yang kalian tidak akan dicela karena ibu kalian. Subhanallah jamaah. Nih, harus selektif memilih pasangan hidup kita. Begitu pula jangan sampai ibu-ibu ini dicela sama anaknya. Anak mengatakan, "Mak, kok iso mak iki kawin mbek bapak? Nemu ndek endi bapak?" Dia tanya, dapat bapak kayak gini, bapaknya nggak sholat, bapaknya nggak ngasih nafkah, bapaknya nggak puasa, emak nemu di mana, mak? Yang disalahkan siapa? Emaknya. Makanya banyak dalam rumah tangga itu yang kacau gara-gara salah memilih. Jamaah, kita mau beli mobil. Mau beli mobil itu kita harus ngelihat speknya. Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nggak cocok, cari yang lainnya. Gimana kalau pasangan hidup kita nggak cocok? Setelah sampai ke rumah, ternyata kayak gitu. Taib, ya sudahlah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Bagaimana memperbaiki yang ada? Anak ingin mengingatkan kepada para suami, khususnya buat saudara kita yang baru saja menikah, saudara Ahmad Syarifuddin Nur, dan kepada pengantin-pengantin lawas, kewajiban seorang suami itu bukan hanya sandang, pangan, papan. Kita harus sadar, istri kita sebelum dia jadi milik kita itu sudah makan, sudah punya tempat tinggal, sudah berpakaian. Sudah itu semua. Ketika kita menikah, kewajiban itu menjadi kewajiban kita. Tapi ada satu kewajiban yang sangat sakral yang sebagian kita tidak memikirkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim ayat 6? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, bayangkan yang dipanggil yang beriman, yang enggak beriman tutup kupingnya tidak apa-apa. Ini panggilan khusus yang beriman. Yang beriman bahwa Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang harus disembah, beriman bahwasanya akan ada hari kemudian, ada surga dan neraka. Apa kata Allah? Qu anfusakum, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas seorang suami, menyelamatkan dirinya. Tapi gimana dia mau menyelamatkan keluarganya dari api neraka, dia sendiri nyemplung ke neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Allah berpesan, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Loh, bagaimana menjaga mereka dari api neraka? Jamaah rahimakumullah. Bayangin ya. Kita kalau mau nyebrang di jalan Hayamuru ini, mau nyebrang bersama istri kita. Apalagi kalau pengantin baru. Dia akan pegangin tangan istri. Kalau punya anak-anak yang masih kecil, dia akan pegangin anak-anak supaya tidak ketabrak. Anak-anak itu kadang-kadang tahu-tahu lari. Dan bayangkan ya, bagaimana jantungannya orang tua ketika ngelihat anaknya lari nyebrang di jalan yang padat. Kaget. Maka setelah itu kita akan katakan kepada anak kita, nak, kalau nyebrang sama bapak, nak, kalau mau nyebrang toleh kanan, toleh kiri, nak, kita ajarkan kepada anak kita. Ya, seperti itu pula kita akan menyeberangi sirat yang berada di atas neraka jahanam. Orang yang melewatin sirat itu ada 3. Ya, sirat itu jamaah bukan seperti penyeberangan yang ada di kota sana. Sirat itu ahaddu minas saif wa adaqu minas syar. Dalam sebuah athar disebutkan dia itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Menyeberangin sirat bukan dengan kekayaan, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan keahlian dan ilmu, tapi dengan amal. Ada yang menyeberangin sirat selamat, tidak ada satupun tubuhnya yang terbakar. Najin musallam, kata Nabi SAW. Ada yang selamat makhdush, tapi dia terluka-luka, amalannya nggak cukup, maka dia harus dibersihkan dulu, tapi nggak sampai nyemplung ke neraka. Dia dibersihkan di atas sirat sana. Yang ketiga, ada yang terjungkir di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kita akan menyelamatkan anak kita dan keluarga kita kalau kita nggak pernah belajar? Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Adibuhum wa 'allimuhum." Ajari mereka. Ajarin agama. Kita ini katanya menyeimbangkan antara tuntutan dunia dan akhirat. Tapi kita lihat tempat sekolah-sekolah kita, pelajaran agama itu cuma 2 jam atau 3 jam. Apanya yang mau diseimbangkan? Padahal kalau orang berakal sehat, dia akan mempertimbangkan. Contoh nih, kalau anak mau ke Surabaya, mau tinggal di Surabaya 2 hari, berapa bekal yang anak bawa? Terus anak dari Surabaya mau ke Batam, di Batam anak mau 10 hari. Apakah bekal di Surabaya sama di Batam sama? Kalau sama, ya apa antum gak usah makan. Habis bekalnya antum nanti di sana. Surabaya 200.000, Batam 200.000 juga. Begitu pula kehidupan dunia, kita cuma 60 tahun di dunia. 70 tahun mati, habis gitu. Masih ada yang 80, jarang. Sedangkan kita di alam barzakh saja, hitung berapa tahun Nabi kita hidup sallallahu alaihi wasallam, sudah 1432 tahun di kuburan. Belum lagi kalau bicara akhirat jamaah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dalam kehidupan manusia. Bisa dibayangin. Kita full memikirkan kehidupan dunia, yang akhirat nggak dipikirkan. Tadi belajar cuma 2 jam. Untuk dunia tiap hari kita belajar. Maka tolong para suami, buka Quran. Quran ini kitab petunjuk yang bakal membawa kita balik ke surga.
Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, apa kata Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjukku, yang mengikuti petunjukku maka tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Udah dikasih petunjuk Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Quranul Karim. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Maka tolong para orang tua baca Quran sama artinya. Jarno ngerti. Baca tafsirnya. Paling tidak, Anda sering kasih nasihat kepada teman-teman, paling tidak kita ini punya hafalan Quran lah. Gak usah banyak-banyak, sesuai dengan umurnya. Umur 60 tahun 60 surat. Bisa apa enggak? Setahun satu surat ndak iso. Bukan ndak bisa, ndak mau, ndak tertarik. Oleh opo ngafalno Quran. Derajat nanti di sana itu dengan hafalan Quran. Terus kita nggak mau menambah hafalan Quran kita. Jangan pernah putus asa yang sudah umur 60 tahun. Saya sudah tua Ustaz, sulit menghafal. Ya mungkin menghafal yang lainnya sulit, tapi menghafal Al-Quran, kata Allah Azza wa Jal, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Kami benar-benar telah memudahkan Quran untuk diingat. Tapi ada yang mau nginget enggak gitu. Mudah, makanya di dunia ini, di bumi ini tidak ada kitab yang dihafal seperti Al-Quranul Karim. Banyak yang menghafal. Anak-anak 7 tahun hafal Quran. Masa 60 tahun tidak hafal Quran? Kalau bicara waktunya kan lebih banyak yang 60 tahun waktu hidupnya gitu. Maka tolong yang 60 tahun 60 surat. 40 tahun 40 surat. Kalau tertarik, tidak apa-apa. Karena kita akan menghadap Allah masing-masing. Maka tolong kaji Al-Quran, ajarkan kepada istrinya. Panggil istrinya, duduk sinilah istriku. Duduk sini. Aku nanti gak bakal masuk surga sampai dimintain pertanggungjawaban tentang engkau. Sahih jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan waqifuhum, berhentikan mereka. Berhentikan di padang mahsyar, mau jalan mau lewat, berhentikan dulu. Innahum mas'ulun, ini mintain tanggung jawab dulu nih orang-orang. Maka tolong belajar, karena kalau nggak punya ilmu, ya gimana? Gimana Ustaz? Sulit anak belajar Ustaz. Pegang, gandeng istrinya bukan ke mall, bukan, tapi ke tempat kajian. Istriku, lungguh dek gini, rungokno Ustaz. Rungokno Ustaz, dengarkan Ustaznya, ana mau dengarkan Ustaz juga. Supaya nanti kau ditanya sama Allah Azza wa Jal, engkau sudah ajarkan enggak kepada istrimu? Udah ya Allah, aku sudah bawa ke kajian biar dia dengar langsung dari Ustaznya. Karena penyampaianku enggak bisa. Ada masalah. Kita bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kita. Amr bin Qais al-Mullai. Waktu ana tinggal 3 menit ya, Ma. Ya. Udah siap belum makannya? Oh, belum jamaah, tenang. Masih disiapkan. Qais bin Amr al-Mullai mengatakan, "Innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah yaumal qiyamah." Sesungguhnya ada perempuan yang menggugat suaminya di hadapan Allah pada hari kiamat. Ketika dalam persidangan dia mengatakan, "Ya Rabbi, hadza zawji, hadza zawji." Nih suamiku. Nih suamiku ya Allah. Maka na yu'addibuni wala yu'allimuni. Dia enggak pernah ngajarin aku, enggak pernah mendidikku. Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerjanya dia hanya menjadi mesin pencari uang. Dia hanya bawa roti dari pasar. Bas, sandang, pangan, papan. Maka tolong perhatikan syekh. Karena itu kewajiban. Kita bakal ditanya. Jangan santai kita dalam kehidupan ini. Ada neraka yang menunggu kita. Wa in minkum illa wariduha. Semua pasti melewati neraka itu.
Para nabi pun melewati neraka. Tinggal antum selamatkan anak antum, selamatkan istri antum dengan mengajari dan mendidik mereka. Kemudian ahibati fillah, pembawa acara kalau sudah waktunya selesai ana turun ya. Ana juga lapar soalnya. Naam. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Masalah ini jadi masalah besar ya. Banyak orang itu pandai bertopeng, pakai masker. Di luar lagi duduk kayak gini, kayaknya orang baik banget. Masya Allah, senyum, suka membantu orang lain. Kalau kepingin tahu dia baik apa tidak, tanya sama bininya. Mbak, bojomu ya apa? Na'udzubillah. Apa na'udzubillah? Ya Allah, kalau di luar tebar senyum, masuk rumah langsung mengkerut. Ada suami yang kayak gitu. Padahal standar orang baik itu sama keluarganya. Kenapa? Karena ini perempuan, makhluk yang lemah, yang engkau menjadi pemimpin atas dia, dan engkau hidup bersama dia 24 jam kali 20 tahun. Bayangin, ngerti sama karakternya suami. Maka jadilah orang yang terbaik. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk rumah, Nabi alaihi salatu wasallam bada'a bis-siwak. Beliau yang pertama lakukan bersihkan mulutnya. Sebagian orang itu wangi kalau keluar rumah, kalau pulang ke rumah mambu. Nabi SAW bilang, masuk rumah usahakan wangi. Aisyah pernah ditanya radhiyallahu taala anha, Nabi itu kalau di rumah ngapain aja sih? Banyak orang-orang besar di dunia yang hanya kelihatan di atas mimbar, nggak tahu bagaimana dia di rumah. Kalau kita mau kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu bagaimana beliau di kamar mandi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahli. Beliau kalau masuk rumah, beliau bantuin urusan keluarganya. Beliau Rasulullah, beliau manusia yang paling mulia, beliau panglima perang, masuk rumah jadi suami buat istrinya, jadi bapak buat anak-anaknya. Bagaimana Nabi SAW di meja makan? Allahu Akbar. Aisyah bercerita, suatu hari lagi duduk nih, kata Aisyah, aku minum pakai gelas. Dalam kondisi aku sedang datang bulan, berarti dia nggak bisa dipakai. Dia sedang datang bulan. Kemudian setelah aku minum, aku berikan gelasku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu memutar gelasnya, dicari bekas mulutnya Aisyah. Beliau minum dari bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka mak-mak, mulai hari ini cukup di rumah satu gelas saja, gantian. Suami istri gantian, nggak usah banyak-banyak gelas. Wa ata'arraqul araq, dan aku pernah menggigit daging yang bertulang. Fa unawiluhun Nabi SAW. Setelah aku gigit, aku berikan kepada Nabi SAW. Apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak memakan dari daging yang masih utuh. Beliau meletakkan mulutnya di tempat Aisyah menggigit itu daging. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan umur yang sudah tua, beliau masih mandi bareng sama istrinya di kamar mandi. Sekarang kalau sudah tua-tua, antrian mandinya. Ayo awak mau disik. Nggak ada mandi bareng lagi. Oh dulu pengantin baru mandi bareng. Mandi bareng, kenapa? Itu dilakukan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah, belajar kepada manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi para emak-emak, apa namanya, lupa anak. Iyalah pokoknya anaknya Pak Herman. Iya, buat yang baru menikah dan buat yang nikah lawas. Di dunia ini banyak perlombaan untuk mencari tahu siapa wanita yang terbaik.
ada Miss Universe. Di Indonesia ada Miss apa? Miss Indonesia. Mungkin di Jawa Timur ada Miss Surabaya. Macam-macam lah. Siapa wanita yang terbaik? Kata Nabi SAW, khairun nisa, wanita yang terbaik itu adalah allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang oleh engkau menyenangkan hatimu. Ternyata wanita terindah itu, terbaik itu adalah yang enak dipandang. Wanita itu pandai bersolek, pandai berias, tapi untuk suaminya. Sedangkan yang kita lihat di masyarakat ini, perempuan-perempuan itu cantik kalau keluar rumah. Kalau di dalam rumah rembes. Pakainya daster bolong-bolong. Jadi suami itu kalau ngelihat bojonya cantik, tahu-tahu di rumah dia sudah pakai make up, pakai lipstick. Pertanyaan suami satu, mau kemana? Karena memang tidak pernah ayu di rumah. Padahal wanita yang terindah terbaik adalah yang cantik buat suaminya, bukan buat tonggonya, tapi buat suaminya. Maka tolong emak-emak ini, ibu-ibu, kita lihat nih perempuan-perempuan yang berias. Apakah di rumah mereka cantik seperti itu? Enggak. Sampai ada cerita di Surabaya nih. Ada seorang laki-laki pulang kerja jalan kaki dia. Tahu-tahu dari kejauhan ada perempuan naik becak. Senyum-senyum sama dia. Senyum, ya ketawa juga dia senyum. Ada perempuan cantik senyum, masa nggak senyum kata dia. Senyum. Terus dilihat, loh bojoku ternyata kata dia. Sampai sama istrinya pangling. Karena biasa di rumah rembes. Makanya ini emak-emak nanti pulang ke rumah yang sekarang pakai make up macam-macam, sampai rumah langsung raup. Langsung kata suaminya, buat siapa engkau berias? Maka tolong para wanita, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Cantiklah buat suami. Kalau bisa, seleren anak Pak. Ini kan kurang setengah jam ya. Jadi barangkali ada yang mau foto sambil nunggu Yogul. Oke. Karena sudah foto sampai saat gitu. Siap. Banyak yang ingin foto masalah tadi. Masalah ngetes ya. Jadi ada setengah jam foto-foto kan. Di 11 Yogul. Siap, insyaallah. Baik. 5 menit lagi jamaah. Sampai mana kita tadi? Rembes. Nah, bapak-bapak nanti siap melihat istrinya rembes lagi di rumah. Kayak ini seperti itu ya. Maka tolong cantiklah di rumah, mak. Panggil tukang rias dari salon, telepon, panggil ke rumah. Kita bikin tradisi budaya yang kebalik. Bikin tukang salon itu heran. Mbak mau kemana kok riasan di rumah? Kata dia. Saya mau nyambut suami saya. Ini perlu kita budayakan, lestarikan budaya cantik di rumah. Keluar rumah tidak ada urusan. Perempuan itu kalau keluar rumah nggak boleh bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Kemudian kalau disuruh nurut, nih buat yang baru menikah, kalau dipanggil sama Ahmad, lebih lagi masak, matikan kompornya. Kadang-kala perempuan nih kalau sudah punya anak, lebih berat sama anak apa bapaknya? Anak. Anaknya nangis, bapaknya teriak-teriak, Ummu Fulan, mana kos kaki? Tunggu, nggak ada tunggu. Anak yang kecil geletak no. Kenapa? Ini bayi kecil, bapaknya ini bayi besar. Bayi kecil digendong diem jamaah. Tapi kalau bapaknya yang ngamuk, siapa yang mau gendong bapaknya? Tidak ada. Maka tolong perhatikan bapaknya terlebih dahulu sebelum anaknya. Dan kalau sedang keluar rumah, tolong para wanita menjaga kehormatan dirinya, tidak memasukkan ke dalam rumahnya orang-orang yang suaminya tidak ridha, yang punya handphone, yang punya Instagram atau macam-macam. Tolong yang bukan ada hubungan kerja wala hubungan kerabat,
delete semuanya, karena engkau adalah milik suamimu, suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair.